Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Kak Ade Kurniati yang ekspertisnya itu di psikologi ya Kak Ade ya. Betul, Kak. Nih, halo Kak Ade, selamat malam. Hari ini gimana nih Kak kabarnya? Hai Kak Cherry, alhamdulillah aku baik. Kak Cherry gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Ade, luar biasa. Eee, karena mau ngobrol nih sama Kak Ade, jadi kayak excited gitu loh. Jadi, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak Ade tentang, journey of life dan Kak Ade juga kan, seorang psikolog ya. Jadi kan Belum, Kak, belum. oh belum sebenarnya ya? Oh, iya Karena iya iya. sarjana Kalau psikolog tuh psikologi. gimana? Kalau di Kalau kalau di keilmuan psikologi yang dikatakan psikolog itu S1 dari psikologi, S2-nya nyambung profesi gitu, Kak. Tapi kalau oh sekarang sih gitu. lebih banyak lagi perjalanan untuk jadi psikolog itu harus ikut dulu apa namanya? Aku lupa. Jadi psikolog umum dulu, terus kemudian itu spesialisnya psikologi umum, kemudian ngambil lagi subspesialis di bidang apa baru bisa dikatakan seorang psikolog. Jadi dia agak lebih panjang peraturan baru. Oh gitu, iya iya iya. Akhir-akhir ini kan kayak lagi hits banget ya Kak Ade tentang mental health gitu ya. Jadi, ini pasti juga yang lain sangat apa, banyak pengen tahunya gitu tentang hal ini. Apalagi kan, eee kita jadi lebih aware gitu ya tentang apa sih, apa depresi, burnout gitu di usia-usia kita yang mungkin sekarang lagi apa ya, produktif lah ya, lagi produktifnya untuk bekerja. Lalu Kak Ade, ini kan kita temanya tentang journey of life ya. Nah, Mm-mm. gimana sih, Kak Ade itu awalnya, tiba-tiba itu pengen nih tentang, apa, masuk ke dunia psikologi gitu atau, memilih, bidang psikologi ini gitu untuk ditekuni? Oke, Kak Cherry, makasih pertanyaannya. Kalau sebelumnya sih ketika aku SMA, nggak ada gambaran apa-apa sih tentang psikologi. Kalau orang tua aku tuh bilang, agak kaget juga ketika aku mau ngambil jurusan psikologi, katanya lah nanti kerjanya ngurusin orang gila dong gitu, kata orang tua aku gitu, karena kan masih awam banget ya Kak waktu Iya dulu iya. tentang psikologi, dan tabu juga, dan selalu diidentikan dengan ngurusin orang gila gitu. Jadi aku tuh dapat saran dari kakak senior aku waktu itu. Beliau nyaranin untuk ngambil psikologi aja karena menurut beliau tuh aku tuh cocok. Nah, aku sih nggak terlalu banyak riset tentang psikologi karena ada teman aku juga yang mau ngambil jurusan itu tapi di beda kampus. Nah, dan menurut aku jurusan itu masih jarang, dan juga kenapa enggak aku milih itu, aku berpikir karena kalau di ilmu-ilmu eksak aku kurang tertarik, juga kalau sosial yang seperti hukum ataupun kesehatan. Yang kesehatan aku pernah sempat tes, tapi aku nggak lulus sih. Cuma lulusnya itu di satu universitas yang alma mater kemarin di bidang psikologi gitu. Jadi yang berdasarkan saran orang sih jatuhnya ya aku ngambilnya, tapi aku nggak juga nyesel sih. Karena ternyata Oh, iya iya. cocok memang dengan jurusan itu. Iya sih, jadi, rekomendasi senior gitu ya, Kak Ade ya? Mm-mm. Iya sih saya juga inget banget gitu dulu kalau, gimana sih orang itu stigmanya pada, bidang kayak psikologi gitu kan yang hits memang, kayak kesehatan, lebih ke kesehatan gitu. Nah kalau psikologi kan padahal juga kesehatan mental gitu, tapi, memang, kurang kurang lah, nggak se-aware sekarang gitu kan ya, apalagi Mm-mm. sekarang kan langsung di-up-nya besar-besaran gitu kan. Jadi orang-orang sangat tahu apa ini Mental health lah psikologi ya. gitu.
Iya, Terutama mental ketika health ini. pandemi kan, Kak, Iya itu iya jadi bener, itu lebih kayak titik balik heeh, semua orang gitu ya. iya betul. Jadi makin-makin berkembang dan juga banyak orang tahu akhirnya mengubah stigma psikologi itu sendiri. Dan walaupun memang masih banyak juga orang yang apa ketika pergi ke profesional seperti psikolog itu identik ah aku kan nggak gila gitu padahal juga Iya. nggak bukan begitu sih tapi juga akhirnya dengan banyak campaign yang ada di sosial media membantu orang-orang untuk tergerak pergi ke profesional juga itu bagus juga. Iya iya iya, benar benar, Kak. Kak, ini kan tadi, identik dengan apa, kayak psikologi itu mau jadi apa sih, kayak gitu ya, orang tua Iya. itu, stigma negatifnya menjadi urusin orang gila gitu dan Satu lagi lain-lain Kak, ada gitu. satu lagi. Apa? Bisa baca pikiran orang. Itu kayak, Ini kayak dukun. ya, Iya 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 sering iya, banget sih. bener bener. Bener bener sering orang tuh, ngait-ngaitin apalagi Mm-mm. dulu sering banget kalau ada temen saya gitu yang psikolog, dia tuh dateng suruh nebak kalau, gue ini milih yang gini nih, gimana gimana sih, apa, lo nebak tentang karakteristik gue kayak gitu-gitu. Tapi kan dia langsung jawab, "Emang gue dukun?" Dia bilang gitu. Mm-mm, mm-mm, Jadi padahal kan seperti itu harus lebih banyak di apa, riset, nggak mm-mm, hanya cuman dari dilihat dari apa, kasat mata gitu-gitu ya. Nah, mm-mm, tadi kembali lagi, ke apa, stigma orang-orang dan apa, anggapan tadi kekhawatiran orang tua gitu. Nah, mm-mm. kalau dari Kak Ade sendiri, itu gimana sih tentang karir Kak Ade sekarang gitu? Kan ini apa, dari S1 langsung kerja ya, Kak, ya? Iya, betul Kak. Kalau Nah, terus ada, coba diceritain tentang karir Kak Ade gitu setelah S1 itu. iya. Nah karena kan dulu dikasih gambaran, nah nanti kan apa ngurusin orang gila gitu. Eh, itu tapi tidak membuat aku untuk berubah pikiran ingin jurusan lain, enggak juga pada saat itu. Mhm. Dan karena orang tua sih goalsnya waktu itu bukan jurusan tapi tempat kuliah yang kalau bisa nggak di luar kota lah waktu itu maksudnya nggak di luar kota tempat tinggal orang tua karena ya informasi aja aku 9 saudara Kak jadi kakak-kakak aku banyak Oh. kan ngerantau nah Oh, kalau aku gitu. karena dianggap waktu itu nggak bisa survive kalau nggak tinggal bareng orang tua itu anggapan orang tua aku sih makanya di goals orang tua aku waktu itu sangat menyarankan untuk nyari kampus yang nggak ngekos gitu-gitulah yang PP bisa PP Oh, dari rumah yang deket asal yang dan sekota negeri gitu ya, dan kota negeri. Ya negeri ya. dan negeri gitu nah akhirnya ya udah apapun jurusan yang aku ambil waktu itu orang tua aku setuju dan pasca kampus itu karena memang aku tuh cukup kurang apa ya kayak kurang mendapatkan banyak informasi tentang karir seperti apa ke depannya. Jadi ketika kuliah memang mengikuti organisasi, iya. Kemudian aku ikut lomba juga beberapa kali. Namun kan kalau hanya itu saja tanpa adanya informasi-informasi dari orang senior atau orang yang lebih dulu dari kita kan akhirnya kita apa ya aku sih waktu itu tuh ya udah mana yang ada di depan mata itu yang diambil dulu gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan pada saat kuliah tuh jadinya tuh itu aja gitu nggak lewat aja juga sih dapat pengalaman iya dapat ilmu iya tapi kan beda antara lomba organisasi dengan pekerjaan itu kan waktu itu nggak ada benang merahnya tuh aku nggak menemukan karena kan aku nggak Mhm. ya bisa dikatakan aku nggak ada mentor nggak kepikiran juga nggak tahu juga dulu Iya. kan kita nggak yang familiar ya kak dengan mentor Iya, dengan benar. uh, aku juga jarang ngobrol-ngobrol bareng kakak tingkat gitu akhirnya
pekerjaan pertama aku waktu itu adalah seorang guru BK ya waktu itu, di salah satu Mhm. sekolah yang ada di Palembang. Nah, di sana itu ya aku bersyukur sih dengan apa namanya pengalaman kerja tersebut karena aku waktu itu benar-benar baru lulus 1 bulan lulus, alhamdulillah dapat pekerjaan gitu. Dan pekerjaan itu memang yang nggak aku pengen sih jadi guru gitu. Tapi waktu itu juga bingung mau apa, mau bekerja di bidang apa. Terus juga tuh nggak ada yang mengarahkan. Jadi eh, again mana yang di depan mata itu yang aku ambil. Dan di situ aku 1 tahun setengah, kemudian orang tua aku nyuruh resign. Resign gara-gara menurut orang tua aku gaji aku terlalu kecil untuk aku yang S1. Nah, orang Iya iya orang tua aku cukup ini sih concern dengan masalah gaji. Memang aku bukan sandwich generation. Paham maksud orang tua tuh baik ya. Maksudnya mhm mhm. apa? Kita udah kuliah, udah ada gelar, masa iya gajinya segitu. Sampai orang Ya tua aku tuh benar bilang, benar. kalau gaji segitu mah ayah juga bisa bayar. Jadi kamu berhenti aja kerja, ayah bayar. Stay di rumah, ayah bayar. Iya iya. Kan dapet Tapi omongan emang kayak kan gitu tuh. iya, apa, apa, fenomena gaji guru yang maksudnya apalagi yang ini ya, guru, apa ya istilahnya, honorer ya? Iya, Nah, itu tuh kan udah sangat, miris. maksudnya iya, semua orang tuh udah tahu kalau itu tuh tidak layak gitu ya, dan memang mungkin orang tua itu kan, apa ya, berusaha mungkin men-support, Mm-mm. anaknya gitu, bahwa kamu itu bisa gitu, lebih dari itu, Iya, gitu kan. iya. Jadi, daripada kamu tuh mampu gitu, mungkin, apa, ngelamar di tempat lain gitu, jangan jangan di situ aja, mungkin itulah kata lain, apa, yang Mm-mm. ingin diomongkan gitu, bukan mungkin tidak hanya, apa, dari mungkin tidak hanya menyoroti gaji aja gitu, Mm-mm, mungkin mm-mm. ya itu dari kemampuan kita biar kita lebih apa, Terpacu istilahnya lah ya. going extra miles lah, bisa lebih berkembang. Kalau di tempat yang sama gitu mungkin ya, eee, berpikirnya ya nggak bakal, ada perkembangan gitu mungkin ya. Nah Iya. cob Nah, terus selanjutnya gimana, Kak? waktu itu sih aku nggak kaget sih ya dibilang kayak gitu karena ya Mhm. emang gitu benar. Maksudnya orang tua aku aja tuh waktu aku kuliah lebih bisa ngasih aku lebih dari itu gitu. Nah, akhirnya eh, aku disuruh ngerantau. Ya udah, kata orang tua aku, ngerantau aja lah sana ke Jakarta. Oh, akhirnya diikhlaskan merantau ya, Kak, ya? Iya, padahal aku Mungkin nggak itu ada, jalannya. bisa jadi ya. Tapi aku tuh benar-benar tidak ada pikiran untuk merantau Kak saat itu. Oh. Akhirnya karena sering, kupikir cuman kayak apa ya, pikiran orang tua sesaat aja gitu. Tapi ternyata dibilangin terus, dibilangin terus, dibilangin terus. Pokoknya tiap hari kalau mau berangkat kerja tuh ditanya kapan resign, kapan resign. Disugesti. Gitu. Iya, Iya jadi iya iya. dibilangin kayak gitu terus. Akhirnya Mhm. ya udah aku bilang tahun itu aku resign, baru orang tua aku tuh nggak nanya lagi kapan resign. Akhirnya aku udah resign dan aku berangkat ke sini pas pandemi. Nah, di situ sih Mhm. challenging-nya. Dan menurut aku juga waktu itu apa ya, kosong gitu loh Kak. Kosong tuh maksudnya aku nggak ada, Nge-blank. nggak, ngeblanknya bukan otak aku yang ngeblank, tapi itu ngeblanknya tuh Maksudnya gini loh gimana? Kak. Ngeblanknya tuh kayak kosongnya tuh gini. Pertama, aku kan bukan alumni sini ya. Kampus aku kan di Palembang. Oh, Kedua, nekat aku gitu nggak ya? nekat. Aku nggak ada Mhm. networking sama sekali. Adanya di sini kakak aku, 2 kakak aku di sini. Oh, Lagi 2 Kakak ya? networking, dan kakak aku tuh udah bilang ketika aku di sini, kakak aku bilang gini, e, nggak, kami nggak akan bantu untuk cari kerja, cari sendiri, coba belajar mandiri. Itu kan, Udah di ultimatum dulu ya? iya, itu sejak aku sampai itu
udah dibilang kayak gitu. Dan pandemi kan waktu itu tuh pandemi Maret. Nah, tanggal 1 aku ke sini, tanggal 2-nya pandemi masuk di Depok kan waktu itu. Belum Iya. lockdown kan, masih bisa lah untuk keluar. Aku masukin masukin apa lamaran pekerjaan gitu aku masukin. Ada yang dipanggil interview, ada yang baru mau proses. Nah, karena pandemi akhirnya tuh nggak nggak diproses lagi sama tempatnya gitu Kak waktu itu ya. Nah, sudahlah aku tuh nggak ada networking, nggak ada pengalaman kerja di sini, terus juga ya nggak ada siapa-siapa gitu, skill juga kayak biasa aja. Terus tuh akhirnya aku mengalami quarter life crisis menurut aku pada saat itu. Terus stres banget sampai aku tuh mau minta pulang aja sama kakak aku, nggak Iya iya dibolehin. iya iya. Karena kan kayak udah hopeless I gitu ya feel Kak. you, iya iya. Iya, Iya saya kan, pernah hopeless juga pada banget. fase itu. Iya, Stres sama kakak banget. aku stres banget. Aku rasanya tuh kayak, Mhm. ah nggak bisa tidur, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Aku bilang sama kakak aku kayak, aku pulang aja deh gitu. Terus aku jawab, nggak usah mudah menyerah kayak gitu lah, baru belum apa-apa. Dimarahin akunya. Kalau udah merasa berusaha maksimal dan memang masih nggak dapat, mungkin bukan rezekinya di sini, nggak apa-apa pulang ini. Usaha aja belum gimana-gimana banget dan kita tunggu aja kata kakak aku tuh sampai berapa bulan ya dia tuh nyaranin 4 bulan atau 6 bulan gitu. Kita tunggu sampai bulan sekian. Aku nih kan Kakak kayak pengen pulang tuh udah bulan ke berapa itu? udah 1 bulan aku di Oh, sini. 1 bulan, iya iya 1 bulan iya. itu kan udah lockdown gitu Kak. Aku kan Oh, iya sih, itu iya stres iya. juga pandemi. Siapa Mhm. sih yang mau buka lowongan? Aku bilang. Aku Iya pikir yang pada bener. saat itu orang aja banyak pemecatan kan waktu itu PHK. Iya, Hampir berita PHK bulan tuh di mana-mana. itu nambah bikin aku stres banget Kak. Berita PHK. Jadi tuh aku bilang sama kakak aku, mana mungkin ada orang yang mau buka orang aja di PHK. Terus juga kalau misalnya buka, pasti yang Mhm. diduluin oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang itu, aku bilang. Iya bener bener, iya. Tapi kakak aku tuh Ketahuan. selalu, apa ya, melihat dan memandang sesuatu tuh dari sisi yang berbeda. Kayak, Mhm. ya coba dulu, terus juga kita kan belum tahu, ya positif aja gitu. Yang penting usaha, jangan menyerah kayak gitu. Udah tuh, mana juga kan pada saat itu tuh orang tua aku tuh melepas anaknya yang rantau tuh melepas aja gitu, nggak yang disuplai duit gitu, enggak Kak, waktu itu jadi bener-bener yang Iya. nah itu kosong yang ketiga tuh itu, Suruh kosong kosong yang kosong ketiga, secara finansial ya, kosong secara finansial. Nah kosong gimana aku nggak dompetnya stroke? maksudnya. Iya, adalah kosong Aduh aduh. pengalaman, kosong networking, kosong finansial. Nah, Mhm. pokoknya waktu itu yang menambah aku stres banget. Akhirnya aku karena kan waktu itu banyak waktu luang tuh. Sebelumnya aku tinggal sama kakak aku yang udah menikah. Nah, perbedaannya tuh ya kalau tinggal sama orang yang udah menikah kan kayak harus bantuin masak dan lain-lain gitu. Walaupun ada mbak sih di situ, cuman kan kita nggak bisa yang melek mata buka laptop tuh kayaknya nggak bisa, kan harus bantu-bantu dulu gitu. Akhirnya aku Iya iya iya. minta pindah tuh minta tinggal sama kakak aku yang single. Ada aku punya kakak single di Oh sini. ada. Ya udah ngekos ngekos bareng dia. Kalau sama kakakku yang single tuh nggak nggak apa ya nggak ngerjain urusan domestik lah karena Mhm. paling nyuci baju Iya. sendiri-sendiri gitu. Kalau makan Iya iya ada bener. mbak kosan yang nyiapin gitu. Iya iya. Akhirnya di situ aku sangat memanfaatkan waktu aku untuk belajar, ikut kelas-kelas online gratis. Kemudian waktu itu kan ada kartu prakerja tuh, aku ikut tuh, Mhm. dapet. Terus juga aku Oh. keterima magang, tapi gaji magangnya itu cuma 500.000 sebulan. Tapi nggak apa-apa, aku pikir waktu Ya itu. nggak apa-apa ya, mungkin Magang itu, pengalaman ya. magangnya memang nggak relate sama pekerjaan aku sebelumnya. Alhamdulillahnya tuh mau orang tuh nerima aku magang karena ternyata saingannya waktu Oh. itu banyak banget Kak. Oh Dan aku nggak gimana tahu tuh? ya, aku keterima magang di salah satu startup media.
di Oh. di divisi community development waktu itu. Nah, Oh, iya iya iya. aku tuh tahu yang ngelamar banyak tuh setelah aku masuk. Setelah aku masuk kan kayak ada apa greetingsnya kayak gitulah dari ininya Mhm. supervisornya sama yang punya gitu. Nah di situ tahunya dan ternyata teman-teman aku magang itu tuh orangnya keren-keren menurut aku ya. Kayak Mhm. nggak apa ada yang masih mahasiswa tapi dia dapat beasiswa BI terus juga dia pernah apa itu terus ada lagi yang anak magang itu yang lagi kuliah di luar negeri aku lupa luar negerinya mana terus ada lagi yang teman magang aku tuh yang setiap bulan dia tuh publikasi jurnal itu kan keren banget menurut aku ya Iya iya. terima aku yang bukan aku yang butiran debu ini aku pikir waktu itu. Tapi ya menurutku itu ini sih, apa, kayak cara Allah buat menaikkan mental gitu loh, ya kan? Jadi kayak yang selama ini lama saya soalnya juga ini sih, apa, pernah juga di titik itu gitu dan kakak saya juga udah ini, udah nikah gitu juga. Dan ya bener, rasanya nggak enak gitu ada Mm-mm. jadi beban gitu kan kita kalau Mm-mm. nggak bantu apa, Mm-mm. nggak ini ngurus, padahal ya mungkin biasa aja ya Kakaknya, tapi kan kita udah merasa beban, kita nggak kerja aja beban, apalagi kita nggak ngapa-ngapain, ditambah nggak ngapa-ngapain gitu. Mm-mm. Nah iya, kalau menurutku sih itu bisa jadi ini, ya itu cara how raise our mental gitu biar Ya, naik gitu kan, biar pede lagi lah istilahnya ya. iya benar banget dan di situ apa setelah magang itu memang jaraknya itu aku keterima magang tuh bulan kedua aku di sini kemudian 1 bulan aku magang pokoknya bulan keempat itu aku udah diterima kerja akhirnya dan apa waktu itu aku kan waktu itu ngekos di bareng kakak aku di Jaksel nah aku keterima kerja itu di Tangsel jadi kata Oh ini kakak aku bukan di tempat yang sama? enggak bukan di Oh tempat bukan, yang jadi beda magangnya bener-bener literally magang gitu ya, bukan buat yang, rekrutmen orang gitu, bukan ya? bukan karena mereka Oh kan iya iya startup iya, gitu heeh. udah apa di sana ya bersyukur sih karena kan dapet di tengah pandemi itu aku dapat kerja di tengah Mhm, bener keramaian bener. orang PHK aku dapat kerja gitu kan Iya. jadi waktu itu tuh memang apa memang itu aja yang menerima aku istilahnya gitu yang lain tuh masih memang di tahap yang apa proses tes gitu-gitu akhirnya karena ini duluan pengumuman ya udah ambil aja aku nggak mau Ini menyia-nyiakan di mana kesempatan Kak, yang keterima ini? di sekolah juga nah relate dengan pekerjaan sebelumnya Oh, kalau iya iya ini iya, sekolah mhm. sebagai konselor beda nama aja sih untuk bidangnya tuh sama sih guru BK juga tapi kalau di situ sebutannya konselor di situ akhirnya Jenjangnya apa Kak, sekolahnya? aku di SD kalau waktu itu Oh Kak. SD, ya ya, Mm-mm. swasta gitu ya? Iya sekolah Kak Seto kalau kakak tahu Oh, iya iya iya, saya taunya Kak Setonya aja. Sekolah Kak Seto nggak tahu. ya beliau punya sekolah di Oh, iya iya. Bintaro nah jadi di Iya iya, situ mhm. akhirnya ya udah tuh 2 tahun setengah di sana dan di sana banyak banget belajar hal baru tentang pekerjaan kayak oh gini loh flow kerja itu terus juga nah di situ juga aku menemukan bahwa aku apa namanya bisa meningkatkan atau ada skill di bidang komunikasi karena sering jadi MC jadi moderator salah satunya pernah ngemoderasi Kak Seto waktu itu karena Oh, iya karena iya dapet iya. challenge-nya di sana itu karena kan apa konselor itu banyak bidang pekerjaannya itu yang mesti harus komunikasi dengan orang tua dan murid dengan rekan kerja yang salah satunya membuat kegiatan-kegiatan seperti webinar-webinar gitu waktu itu kan Kayak edukasi gitu ya, Kak, ya? iya parenting Oh, class waktu internal itu tapi ya internal atau umum? Internal. kalau parenting classnya eksternal Oh, jadi internal eksternal bisa tadi, ikut internal umum juga boleh eksternal gitu ya? ya umum boleh Mhm internal juga memang dibuat untuk internal tapi bisa eksternal ikut mhm. gitu
Rata-rata kayak gitu Dan ya? Mhm. nah jadi dengan pekerjaan itu aku menemukan sisi lain dari diri aku yang bisa aku upskilling gitu di bidang Iya iya iya, komunikasi. bener. Kayak nemukan, potensi baru gitulah ya kalau, Iya iya wah iya. bisa loh sebenarnya ini gitu, nggak Iya harus betul. terkungkung dalam, kuliah kita aja gitu kan Mhm ya. mhm. Ya bener bener kayaknya, saya juga apa, kadang-kadang lebih suka explore hal baru gitu loh Mhm. daripada kadang tuh deep dive gitu, ya. Ya 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 ya, oke Kak, silakan lagi, dilanjutkan. Iya, 2,5 tahun ngerasa Mhm, kayak stuck gitu di bidang yang aku kerjain gitu. Stuck-nya mhm. nggak tahu ngerasa stuck aja gitu. Aku Stuck pengen di mana nge-challenge nih diri Kak? Yang di konselor ya? di mhm mhm. Oh ya. Aku ngerasa aku stuck dan aku pengen ada challenge baru waktu itu, kayak kira-kira aku nih kalau, di apa, kalau misalnya mencoba hal lain itu atau apply di tempat lain tuh kira-kira ada nggak yang menerima aku, gitu. Aku waktu itu men-challenge diri aku kayak gitu. Dan akhirnya aku 2,5 tahun memutuskan untuk resign. Nah, resign ini tuh tanpa adanya pegangan baru. Nah, agak berbahaya juga sih ya. Challenge Oh sih ini challenge, ben tapi jangan yang ini juga ya kan harusnya iya, waktu itu. ini bener-bener yang kayak belum ngelamar tapi udah Mhm, resign gitu ya? mhm. Oh, Karena emang bener-bener aku ngerasa stuck gitu ya Kak ya? Nggak aku yang maksudnya nggak ngerasanya yang gitu sih, Kak. oh, iya iya. Sebenarnya kalau stuck, aku juga bingung definisi stuck, tapi aku ngerasa aku tuh selalu mengerjakan hal-hal yang sama. Nah, itu bagi aku itu Mhm. adalah stuck. Akhirnya aku memutuskan resign tanpa pekerjaan baru dan pokoknya sebelum aku selesai kontrak resign itu, sebelum tanggal resign itu apa, aku terakhir di sana, aku udah dapat offer baru. Tapi waktu itu aku Oh, sebagai freelancer, mhm, freelance, freelance gitu kan. ya. Akhirnya di sana itu adalah pekerjaan yang datang ke aku duluan. Di saat yang sama aku juga apply-apply tempat lain namun nggak diterima gitu. Nah, agak uniknya itu tuh adalah aku tuh sering banget dihadapkan dengan pekerjaan yang tidak aku sukai. Karena Mhm. kan pekerjaan ini yang datang, maksudnya yang bisa aku lakukan dengan cepat. Jadi aku nggak ada jeda nganggur gitu kan, bahaya juga anak rantau nganggur ya Kak. Iya iya, bener. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk Realistis sih, harus realistis juga realistis. ya. Mhm. Betul, harus aku waktu itu realistis, ya udahlah walaupun ini aku nggak sukai, itu aku sebagai shadow teacher. Nah, itu tuh aku nggak sukai karena Oh, kan waktu di sekolah di sekolah sebelumnya itu, yang di sekolah aku posisinya sebagai konselor, mhm. memang memang sekolahnya tipenya inklusi, tapi kalau buat aku tuh jarang yang one on one banget dengan anak-anak inklusi, tapi lebih banyak ngurusin yang tadi kegiatan, terus juga konseling orang tua anak dan buat kegiatan-kegiatan konseling kelompok. Nah, paling kayak gitu. Lebih Dan ke karena manajemennya ya, Kak, ya? kalau aku waktu Daripada itu ke apa, ke kelasnya gitu ya? ke kelasnya ada, tapi yang klasikal, nggak yang one on one. Oh, Karena di oh, sana iya iya sudah, iya. iya, di situ tuh ada yang khusus memegang special needs gitu, Iya, bener dokter bener, mhm. inklusi namanya. Nah, aku tuh karena sering melihat role itu di sana, dalam hati aja nih bilang, kalau aku nggak sanggup untuk bekerja di bidang itu. Karena memang mungkin aku lebih suka waktu itu mengembangkan bidang komunikasi aku nih. Karena kan kalau di konselor Mhm dapet banget nih, sesuai mhm. lah gitu. Nah, kalau memegang special needs, kita kan memang harus ini ya Kak, keep in touch. Dan juga kan kalau minatnya adalah komunikasi, itu kurang dapat intinya gitu. Mhm. Nah, ternyata menjadi shadow teacher itu adalah pekerjaan yang aku cepat dapat waktu itu, dia tidak menganggur. Nah, di situ aku ngerasa kayak kenapa dapetnya yang tidak aku sukai intinya.
aku udah ngelamar-ngelamar tempat lain dan aku juga ngambil sertifikasi HRD waktu itu biar aku bisa untuk apply switch karir lah di bidang HRD. Aku jadi ngambilnya sertifikasi itu yang pertimbangan waktu itu tuh lebih ke ini aja sih. Aku nggak mau bekerja di bidang pendidikan lagi, pengennya tuh di kantor, di perusahaan. Oh, jadi ini udah selesai freelance-nya? Masih, masih, Oh masih, masih tapi sambil ambil. ambil sertifikasi gitu Mm-mm. ya? Karena kan kalau mau switch karir tapi nggak ada skillnya itu susah, susah untuk apply-nya karena kita kan bersaing dengan orang-orang yang udah berpengalaman juga. Mhm mhm. Akhirnya setelah aku ngambil sertifikasi, kan sebelum itu belajar dulu tuh, belajar. Setelah belajar itu tuh aku ngerasa nggak in aja dengan pekerjaan itu, nggak ngerasa nggak cocok. Aku merefleksikan dan memproyeksikan seandainya aku mengerjakan pekerjaan ini dalam waktu yang lama, misalnya 1 tahun, aku survive nggak ya gitu dengan pekerjaan di bidang HRD ini. Dengan belajar beberapa hari aja tuh aku ngerasa aku nggak cocok deh dengan pekerjaan ini gitu. Dan sampai aku bilang ke, pokoknya sebelum sertifikasi itu kan ada belajarnya dulu. Aku bilang ke bapak yang ngajar, apa ya namanya ya, nggak tahu deh aku nyebutnya apa. Pokoknya aku bilang ke bapak itu, boleh nggak aku nggak usah ikut sertifikasi ini? Karena aku merasa aku nggak bisa ngerjainnya. Aku nggak ada Oh ini pengalaman. masa sertifikasi ini Kak? Iya, Terjadi dilema kayak gitu? iya. Besoknya mau tes, hari ini kan belajar juga. Dia itu 2 hari kami itu belajarnya Kak. Satunya online, satunya offline. Pas di offline, eh, aku ngerasa tuh nggak bisa ngerjain apalagi yang payroll, ngurusin payroll. Mhm, mhm Susah mhm. banget, menurut aku susah banget ya. Yang untuk aku di pekerjaan sebelumnya itu benar-benar jarang bersinggungan dengan Excel. Itu tuh susah banget menurut aku. Aku stres, Oh, masih latihan aja aku udah stres, aku bilang, boleh nggak aku nggak usah ikut aja. di Kalau aku nggak training hari lulus, kedua jadi ya? mm-mm. Kalau aku nggak lulus, gimana ya Pak? Aku bilang. Terus bapaknya tuh kaget, aku bilang kayak gitu. Kenapa? Ditanyanya kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak bisa, aku nggak ada pengalaman di Noordhoek, terlalu susah buat aku. Si bapaknya bilang, jangan gitu, kamu sudah meluangkan waktu, mengeluarkan duit, jangan bilang kayak gitu. Mhm. Jadi bapaknya itu bilang, kamu masih kesulitan di bagian apa, besok kita nge-zoom. Kamu catat nomor saya, kamu chat saya, kamu bingungnya di bilang apa, di bagian apa, besok kita nge-zoom, saya ajarin kamu sampai kamu bisa. Jangan nggak Ini ikut asesornya sertifikasi. ya? Iya, bukan asesor bukan sih ya, asesor. mentor Apa ya ya? ngomongnya ya? Nah, ya bisa jadi, bisa Heeh jadi. heeh, biasanya yang di training itu yang ngajarin. Iya ya Kak. Ya, pokoknya bukan Terus baik asesor. banget ya? Iya, ya udah akhirnya apa namanya? Karena kan memang aku nggak ngerti bidang itu. Aku bilang, Mhm. bapaknya tuh ngechat aku duluan, gara-gara aku tuh belum ngechat beliau, belum ngechat. Ikut khawatir beliau? Iya, jadi jadi nggak kita mau belajar, intinya bapak itu nanya kayak gitu. Aku bilang gini, polos banget lah pokoknya, aku bilang, Pak, saya tuh nggak tahu, saya tuh bingung, tapi saya tuh nggak tahu apa yang saya bingungin. Nah itu kan itu apa ya, aduh. Sungguh dilema. Iya, Terus? Mhm bingung tapi nggak mhm. tahu apa yang dibingungin. Nah karena aku bilang karena aku nggak mau buang-buang waktu bapak, boleh nggak kalau aku pelajari dulu lagi, kalau nanti aku ada pertanyaan aku baru tanya biar nggak buang waktu bapak, aku bilang. Akhirnya bapak itu ngasih aku latihan lagi biar aku kerjain. Itu Udah. ada jeda berapa hari Kak dari training selesai hmm, ke sertifikasinya? Kalau nggak salah 1 hari. Oh 1 hari, iya sih Untungnya ada nggak jeda lama satu ya. hari itu. Mhm Pokoknya aku pelajarin 100 slide apa 112 slide. mhm. Aku pelajari dalam 1 hari itu dan aku kerjain latihan dari bapaknya. Nah, ternyata aku bisa sih. Besoknya aku Ya hadir sertifikasi. alhamdulillah. Bapaknya nggak jadi ini, nggak jadi was-was? Iya, aku Mhm. hadir. Jadi emang yang nggak, aku ada yang bingung, aku langsung tanya ke bapaknya.
dan beliau responnya cepat waktu itu. Ya udah aku pede akhirnya ikut, Mhm. akhirnya aku lulus sertifikasi itu. Nah, apa ya, karena aku waktu itu mengambil dengan tanpa pertimbangan yang matang hanya karena ingin switch karir aja dari bidang pendidikan ke perusahaan, akhirnya tuh nggak kepake juga sampai sekarang. Oh, Mhm. jadi belum dibuat apply atau memang nggak nggak ini, nggak apa, maksudnya Aku mhm. gimana ya, maksudnya kayak, ya emang di pekerjaan yang baru ini nggak dipakai gitu loh? Atau memang Kakaknya sendiri yang nggak mau memakai ini karena dilema itu tadi gitu? Iya, yang kedua Kak, aku jadinya tuh dilema, aku udah ngambil sertifikasi, terus ketika aku mau apply pekerjaan itu tuh, semua rata-rata sih yang diminta tuh adalah HR generalis. Jadi generalis yang kita harus menguasai 4 kompetensi itu. Nah, sementara Mhm. kan aku ngerasa di payroll aku tuh nggak bisa gitu. Dan juga kayak kalau aku mau belajar tuh ya bisa-bisa aja, cuman tuh kayak nggak ada interest-nya banget gitu loh Kak. Jadi kalau Oh, dipaksa tuh juga nggak bisa. iya Nah, takutnya ini ya bosen lagi atau mhm, nggak ada tantangan lagi gitu. iya, Iya. akhirnya aku nggak apply-apply lagi tuh di bidang Mhm. HRD itu. Dan aku terusin di bidang shadow teacher sambil ngedumel, jalani. Shadow teacher tuh gimana, Kak, contohnya? Shadow shadow teacher tuh kayak kita mendampingi anak berkebutuhan khusus, Mhm. karena aku tuh pernah ada bad experience gitu sih, Kak, di sini, ya semua pekerjaan mungkin ada resikonya, cuman beda-beda Iya. aja ya. Nah, kalau aku tuh bad experience-nya itu pernah aku lupa aku tuh dipukul apa dicubit, pokoknya tangan aku tuh jadi biru. Nah, aku tuh nggak pernah bekerja bekerja tuh dapat serangan fisik kayak gitu, aku nggak pernah. Akhirnya aku bersama anak tersebut hanya 2 bulan karena aku nggak mau kayak aku ngapain nyari duit tapi kayak tersiksa gini kan sedih banget ya. Shadow Tapi teacher ternyata tuh tuh ini, Kak, offline gitu? mhm Kayak guru mhm, les gitu ya? enggak, kita tuh mendampingin anak di sekolah. Tapi Mhm. kita tuh Kak bukan karyawan sekolah itu, kita outsourcing. Oh, Kayak kita outsourcing. tuh Kakak dari pihak sekolah atau dari pihak anaknya itu, ortunya? aku dari pihak orang tua. Tapi Oh, orang dari tua pihak itu orang tua. iya, dari pihak orang tuanya nyari shadow teacher untuk mendampingin anaknya. Biasanya itu case-case tertentu sih yang menggunakan shadow teacher. Nah, kebenaran yang pertama itu adalah anaknya itu agresif, agresif yang Mhm. kontrol motoriknya itu tuh dia kurang bisa gitu. Jadi makanya nggak Oh, mukul-mukul aja gitu, iya teriak-teriak iya. aja gitu. Mhm Nah, dengan pengalaman itu membuat aku tidak suka dengan bidang ini, mhm. lebih menjadi tidak suka. Akhirnya aku memutuskan untuk stop. Nah, karena lagi-lagi pekerjaan yang ketemu itu adalah shadow lagi yang cepet banget pokoknya ketemunya. Waktu itu tuh aku udah dapet duluan, baru aku mau ngajuin resign. Dengan anak yang Oh. kedua, dengan dan juga itu dengan anak yang kedua, aku ngerasa stuck karena dia TK dalam artian stucknya itu kalau anak TK kan not apa tuh eh, repetisi kegiatannya itu kan sama aja ya setiap Mhm harinya kayak main gitu. mhm. Nah, jadinya aku ngerasa nah nggak bisa nih kalau terlalu lama. Akhirnya aku hanya 4 bulan dan aku memutuskan resign lagi. Sebelum aku resign, aku tuh dapat tawaran lagi menjadi shadow lagi. Mhm. Nah, dari sini tuh aku ngerasa kayak kenapa kenapa aku tuh selalu dihadapkan dengan situasi yang aku nggak suka gitu. Karena aku udah Mhm. berusaha nih, udah berusaha ngambil sertifikasi tadi, udah berusaha apply-nya aku jadinya nggak generalis, HRD generalis, tapi yang spesifik kayak people development aja, yang gitu-gitu. Mhm. Setelah itu udah, aku sekarang tetap menjadi shadow, tapi untuk anak SMA. Nah, dari sini mendampingi anak SMA ini karena dia sekolah internasional, jadi aku bisa apa namanya belajar.
meningkatkan kemampuan speaking English, kemudian juga aku belajar kurikulum internasional yang dipakai di sekolahnya. Jadi ada beberapa benefit yang aku dapat Mhm. ketika aku menjadi shadow anak yang sekarang gitu. Dan juga tuh di bidang shadow ini kenapa aku menjadi cukup compare-nya cukup apa ya, sengit lah ketika aku kalau misalnya mau switch karir, apakah aku akan dapat salary yang seperti ini karena salary-nya cukup Oh. besar. Oh, lumayan ya, Kak, buat jadi shadow teacher tuh? Iya, menurut aku ya Kak, Mhm. intinya tuh 2 kali lipat dari kerjaan aku yang sebelumnya. Oh, gitu. Iya sih, pasti yang memilih, apa, orang tua yang memilih anaknya tambahan shadow teacher tuh pasti sudah cukup berada lah ya untuk, apa, fasilitas itu gitu ya. Iya, dan rata-rata tuh aku memang selalu ngambilnya dan selalu dapatnya juga tuh di sekolah internasional gitu Kak. Jadi Mmm, apa memang jadi karena ada pengalamannya ketika kita berganti klien itu tuh bisa naik 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 gitu. Nah, salah satu pertimbangan aku yang cukup kuat tuh itu juga selain dari apa namanya aku bisa belajar bahasa Inggris karena kan anaknya mhm, nggak bisa bahasa Indonesia tuh. Jadi memang iya, mau ngomong harus pakai bahasa Inggris, tugas-tugasnya pun pakai bahasa Inggris. mhm, Dan di sini apa namanya yang ada juga bagian aku nggak suka, aku belum menerima waktu itu seutuhnya menjadi seorang shadow teacher ini kecuali karena salary-nya ya kita realistis aja ya kak ya. mhm mhm. Dan akhirnya ada satu momen di mana aku ngerasa oh ini nih bisa loh aku kembangin. Jadi tuh ada satu momen, jadi aku kan ikut lembaga di bawah naungan lembaga. Nah dari CEO-nya tuh ngadain employee gathering lah istilahnya kalau kita di perusahaan tuh ya. Mhm. Employee gathering di situ ada seminar. Nah di seminar itu tuh beliau yang ngisi salah seorang certified certified apa ABA VP, bukan ABA VP apa ya, BCBA namanya, aku lupa tapi singkatannya, tapi intinya dia berkaitan dengan special needs students lah kayak gitu. Dan di sana aku pikirnya tuh aku sendiri sih yang mungkin memandang pekerjaan aku tuh kayak lebih rendah dari statusnya ya, statusnya lebih rendah dari pekerjaan lainnya gitu. Mhm. Tapi ternyata tuh ketika aku mengikuti seminar itu, oh ada loh orang yang bekerja di bidang yang aku anggap itu adalah kerjaan yang tidak apa ya kalau aku sering bilang sama temen aku tuh gak prestis. Ternyata Iya, ada orang yang sampai S2, kemudian dia certified dan certified itu cukup susah mengambil sertifikasinya dan beliau tetap mendedikasikan diri beliau di bidang ini dan itu menurut aku keren banget. Akhirnya di situ aku mengubah sudut pandang aku terhadap apa yang aku kerjakan saat ini. mulai Dan berubah mindset gitu ya, Kak, ya ibaratnya. betul, Terus mulai berubah mindset aku dan akhirnya kalau sebelum-sebelumnya kan aku memang aku pengen S2, tapi aku tuh kayak masih bingung gitu S2-nya di bidang apa. mhm, Memang terkait psikologi, tapi apa kan luas banget ya, Kak. iya bener. Akhirnya dengan satu momen itu aku dapat insight banyak banget akhirnya. Pertama aku mengubah sudut pandang aku terhadap pekerjaan aku, yang akhirnya terjadi sebuah penerimaan dan juga aku akhirnya ingin level up nih. Aku ingin jadinya ngambil sertifikasi di bidang terkait. Dan kemudian aku udah tahu S2 aku tuh maunya jurusan apa. Dan itu kan sangat Oh, membantu aku untuk mencari kampusnya, mempersiapkan diri akunya, apa aja yang harus aku persiapkan. Dan ternyata uh, ketika kita apa tuh mengubah sedikit sudut pandang kita tuh banyak masalah yang terselesaikan. Kan sebab tidak terima terhadap sesuatu itu masalah yang iya bener bener. lanjutan dan turunannya tuh banyak waktu itu. Karena aku tidak menerima, aku akhirnya gampang stres, aku akhirnya gampang burn out, akhirnya tuh melakukan sesuatu tuh setengah hati. Nah itu kan cukup drain Bener my bener. energy gitu Kak. Iya Jadi iya iya.
relate banget sih kalau tentang yang nggak menerima itu, karena kalau kita apa, ibaratnya belum di tahap acceptance tuh kayak mau growing itu susah Nah, banget gitu kan. Jadi, ya itu kayak, saya pernah sama dokter Elvin tuh dibilang, "Kamu tuh harus acceptance dulu ini," gitu. "Kalau mhm, kamu ini nggak acceptance, nggak bakal growing," gitu. Ibaratnya ya kamu akan lelah dan di stage itu-itu aja gitu loh. iya, Tapi kan kita menemukan tahap acceptance tuh bener banget. panjang ya. Maksudnya kan kayak siapa, Kak Ade ini, juga panjang banget gitu untuk menerima pekerjaan ini, padahal udah dari tahun berapa gitu, udah ikut di tahap, di apa, sekolah yang inklusi tadi, di sekolah Kak Mhm, Seto, itu sudah dimulai gitu, padahal sudah dari situ gitu ibaratnya, apa, karir yang, sudah dipilihlah secara tidak sengaja gitu ya. iya, Tapi ya itu, karena kita karena apa, tahap menerima dan masih abu-abu lah ibaratnya ya, akhirnya mhm, terbuka jalan yang terang tuh rasanya kayak jedebrak gitu. Jadi kita iya, langsung kayak kelihatan gitu semuanya, sebelumnya kan tertutup oleh, ketidakikhlasan kita gitu loh iya, menerima bener. ini. Bener, jadinya tuh banyak mengeluh, pokoknya setiap hari tuh mengeluh Mhm, mengeluh mengeluh, pokoknya hidup aku penuh dengan keluhan. bener Kak, Tapi bener. tapi akhirnya sekarang udah lebih, apa ya, udah lebih aku sedikit demi sedikit meninggalkan mengeluh-mengeluh, walaupun kadang-kadang ada, tapi aku tetap lebih banyak porsinya tuh untuk, "Oh ya, aku tahu kenapa aku ada di sini, aku tahu kenapa aku melakukan ini, karena aku pengen ngambil kuliah ini, karena aku harus harus terjun banyak di bidang ini." Lebih kayak gitu sekarang, lebih menangkap dari sisi yang membuat aku lebih bertumbuh ketimbang membuat diri aku tuh susah gitu. Dan Iya waktu bener. itu juga aku ngambil Unleash Unleash Your Potential di Oh, Mental iya iya Health. iya. Nah, di Oh, sana tuh udah ambil Kak? udah Saya Kak, aku juga dari berencana ambil ambil. itu loh, bener-bener. Oh, aku udah ngambil karena waktu Awan itu kan aku belum ketemu momen yang apa, ikut kegiatan seminar yang ada pengisi narasumbernya heeh. yang mengubah sudut pandang aku ini, aku ngambil itu dulu. Nah, di sana pun aku diisi sama dokter Elvin untuk bagian konsultasi mentalnya. Dia kan ada dua ya, Mhm mhm. konsultasi hasil hasil apa ya aku lupa. Pokoknya hasil kayak Asesmen psikolog gitu ya? nah itu ya, hasil asesmen Mhm. psikologi itu sama dokter Elvin. Nah, dia bilang kalau aku kan cerita juga kalau switch karir pengen ke HRD, katanya itu terlalu jauh dan juga aku nggak berminat kan. Aku jelasin juga. Mhm. Terus tuh katanya kenapa nggak coba mendalami dan mengembangkan apa yang sudah aku jalani saat ini. Karena tuh Iya pasti iya nggak iya. akan stuck di shadow aja. Kalau misalnya aku mengembangkan pendidikan aku, kemudian sertifikasi aku, kesempatan-kesempatan lain itu mungkin akan terbuka. Jadi nggak stuck di sini. Mhm. Intinya tuh ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari apa yang ku jalani saat ini dan itu masih jarang kalau menurut beliau. Karena beliau pernah punya klien yang nyari shadow itu susah banget katanya di tempatnya beliau. Terus aku Oh. kurenungi, ya benar juga. Makanya itu yang juga memperkuat diri aku untuk mengambil keputusan, ya udahlah udah kepalang terjun di bidang ini sekalian di dalam. Oh, jadi terakhir ini Kak Ade shadow teacher ya? Masih iya. Terus yang tadi terikat di lembaga juga, Kak? Iya, aku terikat di Eee, lembaga yang menaungi shadow teacher ini. oh gitu, bentar. Ini kan tentang saya baru tahu juga ini tentang shadow teacher gitu kan, nanya-nanya tentang Hmm, shadow teacher. Kalau shadow teacher itu jadi nggak kayak, Kak Ade yang berdiri sendiri, terus ada orang, apa, ibaratnya, nawarin gitu karena seumpama dari link, "Oh ini loh ada ini loh apa, sama Kak Ade ini loh yang apa, pernah jadi shadow teacher," gitu, nggak gitu ya? Harus bisa ada lembaganya? bisa kok Kak. Di awal tuh aku sendiri gitu, yang Mhm. apa ada tawaran, aku ngehubungin
enggak, awalnya aku pakai lembaga, tapi lembaga bukan yang saat ini. Habis itu aku lepas dari lembaga, itu aku independen tuh. Tapi ternyata Mhm. independen menurut aku waktu itu kurang worth it. Maksudnya dalam artian kalau misalnya terjadi apa-apa kan even kita udah bikin kontrak ya waktu itu, namun Mhm. kan karena mungkin orang menganggapnya kita itu tidak dalam di naungi sebuah lembaga, akhirnya waktu itu aku pernah terlambat dibayar fee-nya tuh 2 minggu. Oh, Nah, kayak seenaknya sendiri nah jadinya ya ya. itu gitu. Heeh, nggak ada yang Terus, ngurusin hal-hal mm-mm. manajerialnya lah ya, Iya betul. Jadi kan mungkin kan kalau administrasi. kita yang langsung kayak istilahnya menagih, kadang kita merasa nggak enak. Nah kalau Iya dari iya. lembaga itu kan mereka punya bagian sendiri yang untuk penagihan ke orang tua gitu-gitu. Jadi kita yang shadow itu nggak ribet lagi mikirin hal-hal yang kayak gitu. Oh, tapi kalau di lembaganya itu memilihkan klien juga nggak buat, Kak Ade gitu? Iya, jadi waktu itu tuh kalau yang di lembaga yang sekarang saya ikutin tuh Kak, cukup ketat sih. Pertama, Mhm. ada interview dari yang punya. Nah, interview itu tuh karena mostly klien mereka adalah anak-anak yang sekolah di internasional, jadi kita interviewnya dalam bahasa Inggris. Terus juga, Oh. mm, terus juga tuh eh, apa namanya? Misal mereka ada permintaan masuk, akan dilihat dulu nih jenjangnya SD, SMP atau SMA. Kalau misalnya kita dirasa mampu untuk pegang anak SMA, kita akan dipasangkan dengan anak SMA. Namun balik lagi, ada observasi awal dulu ke rumah anak tersebut. Nah, di sana nanti setelah itu kita bisa memutuskan akan ngambil apa enggak. Gitu sih, Kak. Tetap ada Mmm, persetujuan dari tetep, kita juga. Jadi, nggak langsung ya ketika mereka memilihkan seorang klien, kita wajib menerima enggak sih kalau dari yang lembaga ini. Jadi ada konsen ibaratnya dari kedua filter pihak. pertama lah ya, yayasannya Iya, itu filter pertama, terus baru ini terserah kita mau ambil apa enggak gitu mm-mm. ya. Nah, Iya. untuk yayasan ini, kok yayasan, lembaga ini udah, ke berapa, Kak? Jadi yang diikuti Kak Ade gitu? Yang lembaga kedua. Oh, lembaga kedua, yang sebelumnya yang sebelum independen itu ya? Iya. Nah, Oh, kalau di terus lembaga nyari. pertama yang aku ikutin tuh aku nggak mau ngikut lagi gitu Kak, karena kan apa kita bisa merasakan manajemen yang memang benar-benar rapi dan kemudian benar-benar bisa Heeh. menaungi kita tuh yang bagaimana itu kita pasti bisa merasakan itulah, terlebih kita udah pernah bekerja di lembaga lembaga yang seperti lembaga formal yang kayak kan Mhm. sebelumnya aku di Sekolah sekolah itu Kak ya? Seto. Mm-mm. Nah, jadi itu tahu nih. Ya, aku jadi lebih milihnya yang sekarang karena Yang lebih sekarang kayak lebih rapi lah ya? lebih rapi dan pokoknya kita sebagai shadow itu tuh nggak hanya apa jadi mitra tapi juga ada ada trainingnya buat kita, terus juga tadi kita dapat benefit employee gathering di Sentul kemarin 2 hari trekking Pokoknya inilah gitu-gitu. maksudnya, people development, SDM-nya itu ada Iya, yang diatur juga, diperhatikan juga gitu ya? Nggak hanya ya, cuman dicariin klien gitu-gitu. benar-benar simbiosis mutualisme banget lah kalau menurut aku yang di lembaga Mmm, ini. iya iya. Terus kalau kayak fee atau salary gitu dari lembaganya itu yang menentukan atau dari ini, teacher-nya, shadow teacher-nya sendiri? Nah, ini balik lagi tergantung lembaga. Kalau lembaga aku yang pertama Mhm. ikut itu mereka yang nentuin. Nah, kalau yang aku kedua ini aku yang nentuin, Kak. Oh Jadi gitu. aku nentuin aku maunya berapa, Mhm terus nanti misal nih aku maunya sekian gitu. Nanti mhm. mereka akan tawarin ke orang tua, pasti yang lebih tinggi Yang ya ditawarin mereka karena kan setidaknya tapi mereka tidak memotong kehendak keinginan gaji kita berapa. iya iya. Oh ya mereka nambah sendirilah Tambah istilahnya ya, sendiri lagi. buat fee Ah, administrasi dan lain-lain gitu. betul. Oh, bener bener. Nah, jadi Iya iya. kalau di lembaga yang aku ikutin ini, aku menentukan gaji aku sendiri. Oh iya. Iya iya iya, baru tahu loh saya ini ada shadow teacher gitu dan ada bener-bener lembaga. Tapi ini lembaganya memang lembaga apa,
dari luar atau maksudnya luar negeri gitu yang dia itu lembaga internasional atau dari, dalam Indonesia itu udah ada gitu, Kak, lembaga ini, apa, lembaganya itu yang jenis memang lembaga pure dari Indonesia gitu? Iya, kalau ini yang punya orang Indo sih, Kak. Memang dia itu tuh Oh, masih jarang orang-orang mendirikan lembaga yang menaungi shadow teacher itu memang masih jarang banget. Jadi mhm, terasa sangat asing, agak asing ya kalau didengar iya oleh iya. orang, terlebih kalau bukan bekerja di bidang pendidikan. Iya, Tapi ya apalagi yang nggak psikolog gitu, mungkin yang kayak dokter Alvin gitu ngerti dan lainnya gitu ya, mm-mm, Kak? iya, jadi memang eh, yang punya orang Indo juga. Oh, iya iya, saya kira itu apa, kayak, lembaga internasional gitu yang punya cabang di Hmm, mana-mana gitu. enggak. Oh, enggak. Terus, tentang, special need nih atau inklusi, gitu kalau mau jadi apa, seorang pseudo teacher, itu apakah, ada kualifikasi tertentu, Kak? Kalau mendampingi anak berkebutuhan khusus gitu? Iya, kalau yang saya rasain ya Kak, dan Mhm, saya alami juga. Jadi karena dulunya sebelumnya konselor, untuk switch ke shadow itu tuh bukan suatu hal yang sulit. Karena kan memang walaupun bidang pekerjaannya beda, tapi dia beririsan. Kalau mhm. kualifikasinya sendiri, balik lagi tergantung kebutuhan dari orang tuanya. Kalau yang mostly kalau di lembaga yang saya ikuti, kualifikasinya itu bisa bahasa Inggris, kemudian background pendidikan, baik itu psikologi maupun mungkin guru, atau ada teman-teman aku tuh juga yang sastra Inggris sama hukum, ekonomi itu juga bisa, asal Mhm. memang punya experience di bidang itu sih. Oh, Nah, jadi nggak harus psikolog ya? enggak, Psikologi ya? enggak, Oh, karena kan nanti kita tuh dapat training untuk how to treat anak berkebutuhan khusus itu juga. Jadi nggak harus selalu punya apa namanya basic knowledge. Nah, maksudnya kalau punya basic knowledge sih iya, kayak tentang tahu sedikit karakter tentang anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau yang punya apa tuh kayak bidang pendidikan tertentu itu nggak selalu sih. oh Kecuali nggak. kalau dia mau jadi terapis. Kalau terapis harus ada sertifikasi di bidang terapis. Oh, iya iya iya. Kalau shadow teacher kan mendampingi ya. Iya, Nah, mendampingi untuk pull out akademiknya anak-anak sih kalau yang aku rasain. Karena kan kalau masalah terapi behavior itu kan ada terapis atau mhm. terapi bicara itu biasanya akan ada terapisnya sendiri. Nah, kalau di bidang pendidikan untuk pull out akademiknya mereka dan juga untuk membantu mereka survive dalam akademiknya, pembelajarannya, biasanya itu tugasnya shadow teacher gitu gitu Kak. Oh, iya. Emang, kalau di sekolah inklusi atau anak berkebutuhan khusus tuh juga ada ini ya, tingkatan maksudnya kayak, apa, capaian pembelajaran gitu juga ya? Maksudnya Ada sampai ini secara akademik juga? ada Makanya ada. dibutuhkan oh, jadi makanya Karena kan dibutuhkan shadow teacher ini ya? betul kalau sekarang kan Mhm. Kak semua sekolah tuh wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Jadi nggak boleh yang menolak itu kan udah ada peraturannya kalau nggak salah ya. Oh, nggak kayak dulu ya? Ya Jadi kalau dulu ini kan nggak boleh heeh. kalau sekarang tuh apa pemerintah itu menggalakkan untuk sekolah-sekolah itu menerima anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi dengan kriteria tertentu ya, maksudnya Mmm, rata-rata anak yang bisa survive di sekolah inklusi karena kan dia ada sekolah khusus, ada sekolah mhm. inklusi. Kalau khusus tuh yang memang mereka banyak diajarin keterampilan keterampilan kehidupan kayak masang baju, Mhm. terus pembelajaran juga banyak vokasi. Nah, kalau yang sekolah inklusi itu anak-anak yang special needs mereka kriterianya mampu mengikuti pembelajaran tapi memang standarnya mereka berbeda.
nggak Oh, disamain gitu. sama yang reguler gitu. Nah, kalau yang apa nih nyebutnya kalau apa? Murid ya? Murid. Murid ya kalau nyebutnya Kak Ade dari shadow Heeh, teacher ke apa? Anak yang kebutuhan khusus ini. iya, Iya. Nah, nyebutnya itu murid yang juga gitu. murid ya. Yang terakhir ini jenjangnya apa, Kak? SMA kelas 12. Oh, SMA kelas 12. Ini udah berapa berapa ini, berapa lama? Dari Juli. Juli Dari berarti Juli. belum ya. Oh, ada ini nggak apa, kayak ke apa sih namanya, Challenging. kesulitan gitu ya, Ya, challenge-nya buat mereka apa, sama yang terakhir ini gitu? ada karena kan aku memang ganti udah 3 anak dengan karakteristik yang berbeda-beda. Beda banget malah. Oh. Dari Perempuan apa SD laki-laki nih yang terakhir? laki-laki. Oh, laki-laki, aduh. Kalau dicubit lumayan ya, Kak? Nah, tapi karena dia ini special needs-nya slow learner, di awal Mhm. aku udah state Kak dengan apa? Dengan atasan. Waktu itu ketika beliau nawarin aku anak untuk di shadowing, aku kan udah bilang tuh kalau aku ambil kalau anaknya tidak agresif karena aku udah pernah punya pengalaman. Oh, iya, pokoknya Nah, ada notes-nya lah ya, mau menerima, asal asal titik-titik. tidak agresif. Mhm. Nah, akhirnya dikasih anak ini dia slow learner. Slow learner tuh berarti kesulitan dalam menerima pembelajaran dan memahami pembelajaran biasanya gitu. Dan dia tidak agresif. Jadi itu lebih ke apa? Lebih ke kayak anak biasa sebenarnya. Kalau kita lihat dia nggak ada uh, ciri-ciri tertentu yang Oh, nggak ada kalau ciri-ciri tertentu? kalau kadang-kadang kan anak-anak special needs itu ada bisa kita lihat dari fisiknya Iya, mhm. yang kita udah bisa lihat lah bahwa oh dia ini special needs gitu. Nah kalau yang ini tuh enggak karena dia slow learner aja jadi perilaku-perilaku dia yang lain tuh nggak agresif dan juga kan dia komunikasinya 2 arah. Ada juga kan anak special needs yang tidak 2 arah komunikasinya karena memang keterbatasan di kemampuan berbahasanya gitu. Jadi kalau challenge-nya anak ini tuh pertama mengkondisikan dia untuk ikut instruksi belajar karena kan udah kelas 12, udah umur 18 tahun jadi memang udah punya pemikiran sendiri. Kalau slow learner tuh beda dengan yang lain. Memang slow learner itu nggak selalu IQ-nya di bawah. Kalau ini tuh look like normal aja anaknya Mhm. dan juga dia bisa mengikuti pembelajaran kayak ketika gurunya memberikan pertanyaan dia bisa jawab. Pun kalau dia jawabannya salah, at least dia bisa jawab gitu. Mhm. Dia akan terus berusaha menjawab. Nah, jadi itu challenge-nya di anak ini adalah mengkondisikan ketika dia ini apa ada tugas kan kelas 12 karena dia kurikulumnya IB, kurikulum Inggris. Jadi soal-soal tugas-tugasnya semua bikin esai gitu Kak. Nah, di situ si challenge-nya adalah bagaimana mendeliver tugas ini untuk dia kerjain. Karena kan bikin esai harus ada referensi, udah ada standarnya kalau di sekolah uh, apa ada pakai referensi harusnya referensi yang benar-benar legal, nggak boleh kopas, nah gitu-gitu. Jadi biasanya aku menjelaskan dengan dia itu adalah uh, topiknya apa di tugasnya itu kebenaran dia harus pilih topik sendiri atau ibaratnya kalau kita tuh bikin judul sendiri lah kalau Mhm. kita kuliah. Oh, menceritakan kembali lah intinya ya? Iya, nah dari Ya. situ di breakdown pertanyaan-pertanyaan dan nanti menginstruksikan dia cari jurnal, baca jurnal Oh, gitu. waduh, Berat juga, sangat berat ini, di berat. Heeh. tugasnya SMA yang berat. udah jurnal ya? Iya, Wah, karena kan sekolah dia internasional. internasional ya, harus mengejar standarnya ya? Betul. Nah, Oh, challenge-nya kalau sih di situ. mhm, kalau kayak Kak Ade gini shadow teacher,
ikutnya setiap dia sekolah aja, Kak? Jadi setiap dia sekolah, aku ikutin di kelas juga, tapi karena di pelajaran tertentu itu dirasa dia bisa sendiri kayak olahraga, itu biasanya sendiri. Karena di sekolah internasional kan biasanya banyak kegiatan. Kalau lagi latihan sendiri, nggak ditemenin. Karena juga karena kan dia udah dewasa dan dia Mhm. selalu mengutarakan dia nyaman apa enggak kalau aku ikut. Aku juga sering bertanya apakah aku harus ikut apa enggak. Jadi ada concern dari kami berdua untuk Oh, terkait iya. itu. Heeh heeh. Kalau ngerjain PR gitu, Kak, di rumah ikutan juga? Enggak, kalau PR biasanya dikerjainnya di sekolah karena kan dia sistem sekolahnya itu kalau lagi ada Full day? mata pelajaran yang dia ambil masuk, kalau Mhm. enggak ada berarti free period kayak kita kuliah. Oh, mhm mhm mhm. Biasanya di waktu-waktu itu ngerjain tugasnya. Iya iya. Wah, sangat ini loh, Kak, apa, menambah ini banget dari yang nggak tahu apa itu pseudo teacher gitu dan, lembaga-lembaga yang, menaunginya lah ya, sama tadi tentang anak berkebutuhan khusus gitu kan ya. Tapi ya waktu kita terbatas, Kak, ya. Nanti Kakak juga capek lah ya ini udah, apa, ngobrol kita, sudah lebih dari 1 jam gitu dan, kalau dari Kak Ade apa nih kira-kira, closing statement atau apa gitu dari untuk, teman-teman yang mendengarkan? Iya, kalau closing statement dari aku sih ngutip pernyataan kakak tadi ya, dari Mhm journey of life ini kan dari sesuatu yang tidak awalnya tidak berekspektasi akan bekerja di bidang itu, kemudian mhm. juga ternyata masuknya di bidang itu. Proses penerimaan itu nggak bisa nggak bisa kita yang matok. Memang harus Mhm. ada perjalanannya sendiri sampai akhirnya kita menerima sebuah hal yang tadinya kita benar-benar nggak bisa terima. Jadi jadi sabar sabar itu menjadi penting dalam sebuah proses penerimaan. Itu Iya sih. bener bener. Iya bener bener, Kak, kalau apa, kita tuh ibaratnya ya harus berusaha gitu ya, kita sampai kayaknya tahap yang, aduh frustasi lah, ini Iya, udah iya, usaha setuju. kayak tadi tadi Kakak Ade bilang yang udah usaha ini, sertifikasi ini, malah yang jauh pun dicobain gitu kan, kayak HRD dan lain-lain yang nggak suka, tapi kok, seakan pintu itu tetap tertutup gitu, mana sih gitu yang bisa dimasukin, kayak gitu. Dan ternyata nggak apa, tidak disangka-sangka memang ya rezeki itu bener datangnya tidak disangka-sangka, dari apa, suatu hal yang dekat dengan kita gitu, yang selama ini kita geluti gitu. Hanya, tinggal kita gitu yang mau menerima dan nanti, sisanya akan apa, mengikutilah ya tentang apa, ini, apa, mindset itu akan, Iya, diikutilah untuk persiapan-persiapan selanjutnya. Ini Kak Ade jadi lagi persiapan S2 ya? lagi nyari-nyari kampus kalau sekarang udah Nyari-nyari kampus. Ya, jam ya persiapan bahasa. semoga semoga lancar lah ya Kak Ade untuk persiapan cari kampusnya dan apa mungkin, rencana ke depannya gitu untuk sekolahnya, karirnya gitu. Dan semoga lancar dan terima kasih untuk meluangkan waktu hari ini, kita ngobrol-ngobrol tentang, banyak hal lah yang pengetahuan baru gitu bagi kita semua gitu, khususnya saya gitu kan yang di sini baru tahu banget gitu. Dan terima kasih, untuk teman-teman yang mendengarkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Cherry. Halo.